Nominasi film terbaik kategori mahasiswa. Dialog Perempuan dengan Mimpi-Mimpinya, DNK TV, Universitas Islam Negeri Jakarta, Kota Tangerang Selatan. Film terbaik Festival Film Banten 2024, kategori mahasiswa, diraih oleh Dialog Perempuan dengan Mimpi-Mimpinya, produksi DNK TV, UIN Jakarta, Tangerang Selatan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Di Balik Trofi. Bersama aku Siti Mahmuda dan aku Aulia Putri. Kali ini kita kedatangan produser dari film Dialog Perempuan dengan Mimpi-Mimpinya. Boleh Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Nura Inayatus Saada, produser sekaligus penulis dari Dialog Perempuan dengan Mimpi-Mimpinya. Kakak kan selaku produser nih ya Kak, boleh gak sih ceritain ke teman-teman film ini tuh menceritakan tentang apa sih Kak? Jadi film Dialog Perempuan dengan Mimpi-Mimpinya atau biasanya aku menyingkatnya jadi DPDMM itu bercerita tentang seorang mahasiswi dan seorang gadis desa yang dia terjebak dalam pernikahan dini. Mereka bertemu dan akhirnya mereka bercerita atau berdialog tentang mimpi-mimpi mereka. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mimpi, salah satu boleh disebutin nggak kayak mimpinya si gadisnya itu apa? Untuk ada dua pemeran utama, yang pertama Nina yang mahasiswa dan Neneng yang gadis desa itu. Nina saya sendiri dia punya cita-cita menjadi seorang produser atau direktor dari dokumenter, dan itu pun kalau kita lihat di filmnya di scene awal dia kan sebagai direktur dokumenter, sedangkan Nina sendiri dia bercita-cita menjadi seorang penulis. Dari film itu sih apa sih tujuan kakak buat film ini tuh? Kalau untuk tujuannya sebenarnya aku tuh udah nulis beberapa film pendek, tapi aku merasa film yang aku tulis itu karakter utamanya kebanyakan adalah laki-laki. Maka dari itu untuk film pendek ini aku ingin sekali membuat film pendek yang pemeran utamanya adalah perempuan. Film ini aku sengaja buat fokus terhadap perempuan dan untuk perempuan. Jadi tujuannya memang untuk memotivasi perempuan untuk terus mencapai cita-citanya walaupun banyak tantangan. Salah satunya terjadi di pada Nenek kan, walaupun dia terjebak dalam pernikahan dini, tapi karena dia punya impian yang besar menjadi seorang penulis, akhirnya dia bisa menggapai cita-citanya seperti itu. Kalau dari pembuatan film ini, tantangan dari pranya sampai pasca produksinya selesai itu ada nggak tantangannya apa aja gitu Kak? Namanya syuting pasti banyak ya tantangannya ya. Kalau untuk tantangan tuh sebagian besar ada di praproduksi. Jadi untuk praproduksi sendiri hampir 70% itu aku yang menghandle karena emang kita pembuatannya adalah dari sebuah organisasi yang kemudian organisasi tersebut ada event besar juga ya. Jadi untuk kru pun belum sepenuhnya dibentuk, akhirnya terpaksa aku selaku produser menghandle hampir 80% dari praproduksi itu sendiri. Jadi bisa dibilang ya susah karena emang untuk menghandle produksi film kan nggak gampang ya. Tapi aku usahakan untuk menghandle itu sendirian. Terus selama produksi pun cukup banyak tantangannya, terutama karena kendala di cuaca. Kita tahu sendiri kan sekarang lagi musim hujan juga. Kemarin juga sempat hampir nggak sampai hujan, mendung, dan itu ternyata memang mempengaruhi sekali di lighting seperti itu. Kalau untuk yang sampai krusial sebenarnya nggak ada sih, cuma karena emang keterbatasan waktu juga, karena kita tuh syutingnya kan di Banten langsung yang jadi latar tempat cerita itu sendiri, sedangkan desa yang kita jadikan tempat syuting itu punya peraturan tidak boleh berkegiatan hingga pukul 5 sore. Jadi batasan waktunya cuma sebentar ya, banget gitu ya? Iya, kita bahkan jam 11 siang sampai jam 1 siang itu kita tidak boleh ada kegiatan. Untuk waktu zuhur kita tidak boleh ada kegiatan. Jadi kita hanya bisa syuting mulai jam 7 sampai jam 11 siang, lalu dilanjut jam 1 sampai jam 4. Kalau untuk syuting
waktu kan memang penting banget ya, karena emang bakal di-tag sebanyak mungkin. Nah, karena ada aturan waktu tersebut, itu jadi salah satu kendala kita yang syutingnya harus serba cepat gitu. Serba cepet dan serba mepet kan. Bener sekali, serba mepet banget. Kalau Dari yang kakak ceritain, ada cerita uniknya nggak sih di balik proses produksi filmnya itu kak? kalau untuk cerita uniknya, sebenarnya dari karakter, mungkin dari cerita karakternya si Nina dan si Neneng itu terinspirasi dari aku sendiri dan juga teman aku. Jadi Nina itu gambaran diri aku sendiri, di mana aku ingin sekali melihatkan ke dunia lewat film-film aku, sedangkan Nina dia ingin melihatkan ke dunia lewat kamera dia. Sedangkan untuk Neneng sendiri itu ada sosok nyatanya, itu adalah sahabat aku waktu SMA, di mana dia tuh bercita-cita menjadi seorang penulis, ingin sekali kuliah, tapi karena budaya di masyarakat sekitarnya yang membuat dia harus menikah dini sebenarnya. Jadi setelah SMA dia nggak bisa lanjut kuliah, dia harus menikah gitu Pak. Dan yang jadi uniknya adalah sebenarnya kita tuh, aku sendiri kan cuma bertanya ke teman aku nih, kru aku nih, aku tuh pengennya bikin film tentang perempuan, tapi aku tuh nggak punya banyak cerita soal perempuan yang unik. Sampai akhirnya aku nanya ke temanku, kalau kalian sendiri sebagai orang Banten nih, karena aku bukan orang Banten ya, aku nanya orang yang pernah tinggal di Banten gitu, kalian yang pernah tinggal di Banten nih, kalian ada nggak cerita soal perempuan seperti itu, kalian ada nggak cerita soal masalah dini, karena emang di awal aku pengen ambil soal pernikahan dini karena itu benar-benar menyangkut soal perempuan kan. Akhirnya temanku yang kebetulan saat itu dia KKN di tempat yang jadi kita tempat syuting juga di Rangkas Bitung, Banten, dia bilang dia pernah ketemu sama gadis yang emang menikah dini dan itu berdampak sekali ke kehidupan dia. Akhirnya pun karena kita udah ada pilarnya nih, ada motivasi ceritanya, akhirnya aku tambahkanlah karakter di situ, karakternya terinspirasi dari aku sendiri dan juga teman aku seperti itu. Dan awalnya kita tuh tag-nya itu tidak di Rangkas Bitung, kita mencoba cari tempat opsi yang lain yang lebih dekat, tapi ternyata tidak ada tempat yang senyata sehidup Rangkas Bitung itu kan, tempat dari teman KKN itu tadi. Iya, Desanya desa sekali. Karena kalau misal aku bikin cerita soal pernikahan dini tapi latarnya kota kan nggak mungkin kan, kurang masuk kan. Makanya aku ambil yang latarnya bener-bener desa. Ternyata memang untuk cari latar yang desa di Jabodetabek kan memang agak susah ya. Akhirnya kita harus jauh-jauh ke Rangkas Bitung. Seperti itu. Ada nggak sih kak scene yang paling susah selama proses produksi? Scene paling susah itu scene di kebun sawit. Itu tuh bener-bener susah. Susahnya gimana kak? Karena saat itu ternyata kita nggak tahu kalau kebun sawit itu jadi tempat jalan pintas warga sekitar. Jadi selama kita tag, kita kan harus mastiin nggak ada orang lain yang lalu lalang kan. Tapi ternyata di situ tiap menit bahkan ada aja motor yang lalu lalang, terus ada lapangan juga di dekat situ, jadi banyak anak-anak kecil yang main bola di situ. Kita kan di tag harus mastiin nggak ada suara lain yang masuk, nggak ada orang yang lewat. Tapi kita terpaksa harus tag bahkan sampai berkali-kali, entah seberapa banyak itu tag, karena tiap tag ada yang lewat, ada suara berisik masuk. Itu sih yang paling menantang banget. Udah ada orang lewat, ada suara masuk, waktunya juga terbatas. Waktunya juga terbatas, kita bahkan sampai jam 5 lebih tag-nya. ya terpaksa. Aman sama warga situ kan? Sebenarnya aman, cuma aku sebagai produser kan merasa itu gak enak juga kan, karena emang itu sudah aturan dari masyarakat ada di sana. Aku udah bilang kita mau nggak mau jam 5 harus kelarin tag-nya nih. Tapi ternyata sampai jam 5 masyarakat masih banyak yang lalu lalang, ternyata di sana masih ada kegiatan masyarakat juga. Jadi aku ngerasa kayaknya sampai jam 5 lebih dikit lah, nggak apa-apa. Akhirnya sampai hampir jam setengah 6-an itu baru selesai. Itu proses
syutingnya berapa bulan atau cuma sampai berapa minggu atau hari itu, Pak? Kita dimaksimalkan 5 hari. 5 hari. Jadi Ada maksimal dari warga situ juga kan? enggak, kalau aku pribadi. Jadi waktu kita kan sangat terbatas ya. Jadi aku cuma menargetkan dalam waktu seminggu itu proses produksi syuting tuh harus selesai semuanya. Jadi aku syuting ada 2 lokasi, yang pertama di studio DNK sendiri di Ciputat dan di Rangkas Bitung. Untuk di Ciputat itu cukup 1 hari, itu memang aku tekankan untuk 1 hari udah selesai. Dan lalu untuk di Rangkas Bitung itu aku ngambilnya 2 hari. Jadi kita total ada 3 hari, tapi kita memang 1 hari itu di hari Rabu. Jadi di hari Kamis dan Jumat kita masih ada prepare untuk syuting di hari Sabtu dan Minggu. Baru di Sabtu dan Minggu kita ke Rangkas Bitung untuk syuting sampai semua scene selesai. Seperti itu. Jadi nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu. Untuk produksi memang tidak lama, tapi untuk praproduksinya tuh sangat lama sekali agar produksinya bisa seringkas mungkin waktunya. Kalau dari perannya itu sampai berbulan-bulan nggak Kak? Perannya itu 1,5 bulan. Itu sebenarnya kalau untuk hitungan short movie yang pernah aku produksi itu terlama sih, paling lama sendiri. Terbatas dari timnya ya? Terbatas dari timnya juga. Sebelumnya emang produksinya berapa yang kakak pernah garap itu apa aja? Berapa lama selain lamanya di sini? Kalau film-film sebelumnya, tuh aku kan udah megang sekitar 7 produksi, 7 film ya. Itu kalau untuk praproduksi sendiri mungkin cuma 1-2 minggu. Sampai 2 minggu. Tapi memang karena di DPD MM ini adalah film terakhir aku bareng organisasi aku DNK TV, karena aku mau memaksimalkan mungkin film ini. Jadi aku memang matangkan di praproduksi sampai banyak riset ini itunya. Jadi untuk waktu 1,5 bulan menurut aku itu bukan waktu yang lama ya, karena untuk memaksimalkan film. Tapi kalau mungkin dari segi produksi short movie itu juga bisa dibilang lama sih. Setelah udah tayang nih filmnya nih Kak, ada nggak sih komentar dari orang-orang yang buat kayak kakaknya ngerasa seneng atau kayak oh akhirnya ada yang menghargai ini karya ini? Aku tuh berekspektasi tinggi dengan short movie ini karena memang aku riset dengan baik, aku garap dan aku awasin sampai editingnya dengan sangat-sangat detail gitu ya. Jadi aku sangat senang sekali saat menerima komentar dan pujian dari orang-orang, terutama di sisi ceritanya itu memang orang-orang ternyata banyak sekali yang relate, cuma yang hidup di pedesaan kan. Aku kan mikirnya kayaknya mungkin di tahun sekarang tuh masih ada nggak sih yang kejebak pernikahan dini itu, maksudnya di tahun-tahun sekarang masih ada nggak sih, karena aku pun udah lama meninggalkan kampung kan, jadi aku nggak tahu apakah masih ada atau nggak. Ternyata mereka bilang masih ada dan cerita ini cukup mewakili mereka kayak gitu. Dan waktu technical meeting di perlombaan Festival Film Banten kemarin, untuk juri pun beliau sangat mengapresiasi dari pematangan skripnya gitu, dari matang sekali ceritanya, karakternya. Itu yang bikin aku bener-bener terharu, karena selama menulis beberapa film aku tuh ngerasa emang penulisan aku tuh kurang, tapi ternyata di DPDM ini aku bisa menyempurnakan penulisan aku. Dan sempat aku mendapat pujian langsung dari orang-orang mengenai editingnya, mengenai shootnya, mengenai musik-musiknya. Itu pun yang bikin aku terharu banget, karena ternyata impian aku bikin short movie yang bagus dari segi cerita, dari segi visual maupun segalanya itu ternyata terwujudkan gitu. Jadi aku senang banget dapat pujian dari orang-orang lain. Tapi kalau ini film pertama kakak yang produksi, maksudnya film pertama yang kakak produksi, apa sebelumnya udah pernah bikin film lagi? Sebenarnya udah pernah bikin film, tapi sebagai produser, aku udah 2 kali jadi produser sih, tapi memang ini pertama kalinya aku jadi produser yang
mentreatment filmku dari praproduksi bahkan sampai pasca produksi itu yang benar-benar aku treatment dari segala detailnya pun hingga pewarnaan, shootnya harus seperti apa, karakternya harus seperti apa, ceritanya harus seperti apa, musiknya harus seperti apa. Itu ya itu aku naruh banyak banget treatment di sana. Kalau untuk film-film sebelumnya aku lebih ke aku yang nulis, ya sudah aku serahkan ke tim yang lain dan aku jarang kasih treatment gitu. Tapi baru kali ini aku yang menulis, tapi aku bisa ngasih treatment bahkan sampai ke editing seperti itu. Kan ini filmnya udah dapat penghargaan ya, kakak menduga nggak sih bakal dapet juara di Festival Banten kali tahun ini? Sempet pesimis sih ya, karena aku ngelihat yang lolos ke nominasi itu ada yang bikin aku kayaknya filmku nggak bakal menang nih. Ini secara dari film yang satunya lagi yang masuk nominasi pun bagus, dari segi editing visualnya ceritanya pun bagus, jadi aku ngerasa kayaknya nggak bakal menang deh. Tapi ternyata alhamdulillahnya film aku bisa menang dan itu benar-benar tidak terduga sama sekali. Walaupun sedikit berharap, tapi ada juga rasa takutnya. Ternyata alhamdulillah kita bisa tetap menang. Mengalahkan saingan-saingan yang lain. Iya. Berarti ini pertama kalinya kakak mendapat juara dari Festival Banten ya kak? Ya, pertama kali kita udah ikut 3 kali dan aku emang berkontribusi langsung ke 3 kali pengikutan itu. Cuma ini pertama kalinya, bukan pertama kali kita pernah menang, hanya saja bukan sebagai nominasi film terbaik mahasiswa. Kita menangnya tuh di kategori yang lain, sedangkan keinginan aku dan tim, bahkan aku dan organisasi itu kita memenangkan nominasi film terbaik itu. Dan akhirnya di tahun ketiga ini waktu aku yang bawa, kita bisa menang. Kalau pesan atau pelajaran hidup dari film Dialog Perempuan dengan Mimpi-mimpinya itu apa sih kak yang mau disampaikan ke teman-teman? Aku sebagai penulis cerita ini, aku tuh ingin menyampaikan ke seluruh perempuan di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, untuk terus menggapai mimpinya. Kalaupun kamu merasa keadaan hidup kamu tuh kayaknya untuk bermimpi setinggi itu tuh nggak mungkin, itu nggak usah sih. Mau setinggi apapun mimpimu, Yang penting capai aja. yang penting capai aja. Ya, kamu harus bisa mencapai mimpimu itu terus, walaupun keadaan kamu ini seakan-akan menekankan kamu, kamu nggak bakal bisa capai mimpi seperti itu. Tapi siapa tahu kan, seperti halnya Neneng yang dia terikat dalam pernikahan dini, namun berhasil menggapai mimpinya itu yang terkesan mustahil. Kita kan nggak tahu kalau ke depannya kita benar-benar bisa mencapai mimpi kita yang kita anggap mustahil, seperti itu. Kasih kepada Kak Nura udah sharing-sharing nih sama kita. Semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mau berkarya bikin film kayak Kanura, dan juga semoga filmnya ini juga bisa menginspirasi buat anak muda di luar sana yang bisa ngeluarin mimpinya kayak Neneng, walaupun kayak tinggal di desa ataupun ada pesimis yang lain, itu tuh kita tetap bisa berkarya, jangan merasa merendah. Sampai jumpa di podcast Di Balik Trofi Episode selanjutnya, dadah.